Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim di seluruh dunia menjalani bulan suci Ramadan dengan penuh rasa antusias dan kegembiraan. Mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk beribadah di bulan yang penuh rahmat ini. Terlebih, dari berbagai macam ritual ibadah yang dilakukan, umat Muslim di dunia juga mempunyai tradisi yang unik dan beragam yang dilakukan selama bulan suci Ramadan. Berikut tradisi masing-masing kedua negara ini. Sebelum teman-teman melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video tentang tradisi lainnya. Meriam Yellow Bastion. Kegiatan menunggu buka puasa atau ngabuburit dilakukan dengan berbagai kegiatan. Di Sarajevo, Bosnia Herzegovina, biasanya dilakukan dengan melihat tembakan meriam. Tradisi ini sudah dilakukan sejak berabad-abad silam ketika Ramadan datang. Masyarakat rela jalan kaki dan berkumpul pada satu titik untuk mendengarkan suara dentuman meriam tersebut. Titik lokasi kumpul dari masyarakat berada di Yellow Bastion, yang dulunya merupakan bangunan pertahanan selama pemerintahan Kesultanan Ottoman pada abad ke-18 Masehi. Meriam tak hanya berdentum sekali saja. Tiap tahunnya, meriam ini selalu menemani awal dari buka puasa masyarakat Sarajevo. Selama ini, meriam dianggap membawa kerukunan bagi masyarakat Sarajevo, Muslim atau non-Muslim. Mereka berkumpul dan ada juga yang telah siap membawa meja kecil beserta peralatan makanan. Ketika meriam ditembakkan, suara gema menderu dari bukit ke penjuru kota. Dentuman yang keras kadang membuat orang yang datang terkejut. Namun, setelah itu mereka bersorak sukacita. Makanan yang dihidangkan biasanya terdiri dari hidangan tradisional Bosnia seperti somun, sejenis roti berbentuk pipi yang disajikan selama Ramadan. Sementara itu, minuman yang disajikan biasanya adalah air lemon. Kunafa. Setiap Ramadan datang, pastinya akan muncul makanan yang khas. Di Palestina, makanan khas dan identik dengan Ramadan adalah kunafa. Makanan ini terbuat dari adonan tepung semolina yang bercampur dengan keju yang panas. Jika sudah jadi, akan ditaburi sirup manis di atasnya. Umat Muslim di Palestina biasanya memakan kunafa untuk jamuan sahur dan berbuka. Mereka percaya bahwa makanan ini dulunya berasal dari kota Nablus. Walaupun dikonsumsi sepanjang tahun, kunafa sudah identik dengan Ramadan. Penjual juga sudah menyediakan stok dalam porsi yang banyak dan menyediakan makanan ini selama bulan suci Ramadan. Fanaus. Tradisi ini menjadi salah satu acara yang penuh warna dan terlihat begitu indah di seluruh dunia. Fanaus merupakan lampu lentera berwarna cerah dan unik di Mesir. Lampu hias di Mesir ini menjadi persatuan dan kegembiraan Ramadan. Lampu itu juga memiliki ikatan kuat dengan Ramadan karena banyak masyarakat percaya akan nilai spiritualnya. Pemandangan akan terlihat saat malam hari. Di Kairo, penuh dengan warna-warni lampu. Ada juga stand kuliner dan hiburan beriringan dengan lampu tersebut. Pedagang kuliner memamerkan puluhan jenis kacang-kacangan dan buah-buahan kering dengan mendirikan stand di depan toko mereka. Hal itu ditunjukkan untuk menarik minat pembeli. Selain itu, di permukiman warga kelas menengah dan bawah, anak-anak menghias jalanan menggunakan kertas ornamen yang berwarna-warni yang membentuk lampion khas Ramadan. Dengan bola lampu menyala di dalamnya, banyak kisah yang menggambarkan asal mula dari Fanaus. Salah satunya mengenai seorang penduduk Mesir dan anaknya yang membawa lampu hias untuk bertemu dengan Khalifah Al-Mu'izz Lidinillah dari dinasti Fatimiyah.
Pada tahun 969 Masehi, mereka menantikan kedatangannya di Kairo pada malam pertama Ramadan. Terkesan dengan lampu hias yang dibawa keduanya, Khalifah meminta perajin untuk menjualnya sehingga penduduk bisa memasang lampu hias di rumah dan di toko mereka. Mesaharati. Sahur menjadi bagian yang penting dalam berpuasa. Membangunkan orang yang bersahur menjadi makna yang besar dalam Islam. Hampir semua negara memiliki cara tersendiri untuk membangunkan sahur. Di Yordania dan Turki, tradisi membangunkan sahur biasanya dilakukan oleh mesaharati. Sebagai seorang mesaharati, harus berjalan-jalan dan menyuruhkan seorang agar bangun untuk sahur. Mesaharati biasanya juga merupakan warga lokal. Dalam menjalankan tugasnya, mesaharati juga membawa bekal seperti alat musik, drum, dan dipukul ketika berkeliling. Dia juga berteriak menyebut nama dari keluarga yang dibangunkan pada tiap-tiap malam yang dikenalnya. Tradisi ini tampaknya tak hanya di Yordania saja. Di Indonesia juga ada dan sampai sekarang masih dilakukan secara rutin setiap malam ketika Ramadan. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hadi. Meheibes. Meskipun Ramadan identik dengan bulan suci yang erat dengan ibadah, bersenang-senang juga harus dilakukan. Banyak acara atau permainan yang bisa dinikmati selama bulan suci Ramadan, seperti Meheibes di Irak. Setelah berbuka puasa tiap harinya, orang-orang di Irak berkumpul di sekitar lingkungan untuk melakukan pertandingan ini. Terdapat dua kelompok dan tiap kelompok terdiri dari 40 hingga 250 pemain sekaligus. Permainan ini identik dengan tebak-menebak siapa yang menyembunyikan cincin pada salah satu anggota timnya. Permainan ini cukup sederhana namun menarik dan telah diturunkan dari generasi ke generasi di Irak ketika bulan suci Ramadan. Chanrat. Pada malam terakhir Ramadan, banyak perempuan di India, Pakistan, dan Bangladesh melakukan tradisi Chanrat. Tradisi ini dilakukan dengan mengecat tangan serta kaki mereka dengan henna. Sebelumnya, mereka berbondong-bondong menuju toko untuk membeli cat yang berwarna-warni. Pada momen ini, juga terjadi banyak wanita yang keluar untuk berbelanja. Untuk menjaga tradisi ini, pemilik toko akan menghias kios mereka dan membuka toko hingga pagi hari. Kios-kios henna biasanya berdekatan dengan toko perhiasan, sehingga bisa menarik konsumen yang sedang berbelanja sambil dilukis dengan henna. Selain melakukan tradisi ini, wanita juga membagikan dan bertukar makanan manis. Qarqiyaan. Ramadan di Kuwait diwarnai kunjungan anak-anak yang buka puasa bersama keluarga, teman, hingga tetangganya. Mereka biasanya memulai dengan mengetuk bel dan masuk ke dalam pintu rumah orang yang didatanginya. Dengan mengenakan pakaian tradisional, anak-anak mulai berkeliling setelah salat maghrib. Kunjungan ke tetangga memberi mereka kesempatan untuk memamerkan pakaian unik mereka, dan ketika pintu sudah dibuka, mereka akan mendapatkan dan menerima permen atau coklat dari yang punya rumah. Biasanya, penghuni rumah mengharapkan kunjungan banyak anak, sehingga mereka telah menyiapkan puluhan kilogram permen selama tradisi ini berlangsung. Tradisi ini dipraktikkan di seluruh teluk Arab, tetapi terdapat perbedaan cara, waktu, dan penamaan antara satu negara dengan negara lainnya. Di Uni Emirat Arab, tradisi ini dikenal sebagai Hak Laila dan dirayakan 2 minggu sebelum Ramadan.
Sekian video kali ini. Jika ada yang salah dalam penyampaian saya, silakan komen di bawah. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.